Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Divani Andira Putri dengan NIM F5210027 dari kelas A Sistem Informasi Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu kalian untuk mengenal lebih jauh mengenai startup, e-government, dan e-office. Nah, kalian udah penasaran kan? Yuk, simak materinya baik-baik. Baik, di pembahasan pertama, kita akan mengenal lebih jauh mengenai startup. Teman-teman pernah nggak sih gunain aplikasi Traveloka? Atau sering gunain aplikasi Grab? Atau Shopee? Nah, ketiga aplikasi tersebut merupakan beberapa contoh dari startup. Lantas, apa itu startup? Startup merupakan suatu struktur bisnis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Sedangkan, menurut Paul Graham, startup adalah sebuah perusahaan yang tumbuh dengan begitu cepat. For your information, ternyata penggunaan istilah startup pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, website, internet, dan lain-lain terjadi dikarenakan istilah startup sendiri mulai populer secara internasional pada masa Bubble.com. Bubble.com merupakan sebuah fenomena pada tahun 1998 sampai dengan 2000 di mana banyak perusahaan .com didirikan secara bersamaan. Pada masa itu sedang gencar-gencarnya perusahaan membuka websitenya sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik dari perusahaan startup. Yang pertama adalah usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Yang kedua, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, termasuk sedikit ya. Nah, ini merupakan alasan mengapa perusahaan startup mencari sebuah karyawan yang multifungsi dan multi-talent. Yang ketiga, pendapatan kurang dari $1.000 per tahun. Tapi, coba deh teman-teman rupiahkan. Pasti, mantap. Yang keempat, masih dalam tahap perkembangan. Dan yang kelima, produk yang dibuat berupa aplikasi digital. Selanjutnya yaitu perkembangan startup di Indonesia. Sekarang ini perkembangan startup di Indonesia cukup menggembirakan. Kenapa demikian? Karena pada saat ini setidaknya terdapat lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Selain itu juga terdapat sudah didirikan komunitas founder-founder startup di Indonesia seperti Jogja Gallery Valery, Bandung Gallery Valery. Adapun jenis-jenis pendanaan yang dapat diperoleh oleh perusahaan startup yang pertama adalah bootstrapping, yaitu mencari sendiri sumber dana melalui sumber daya yang mereka miliki baik melalui link atau kenalan. Nah, sampai kita menemukan sebuah investor yang mau mengeluarkan uangnya untuk modal bisnis yang dimiliki. Yang kedua adalah seed funding, yaitu cara ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dianggap mampu dan bersedia memberikan pendanaan kepada startup ini. Yang ketiga adalah seri A/B funding. Biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama, populer, dan terkenal oleh banyak orang, dan sudah siap menerima pendanaan dari venture capital. Perusahaan startup menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari startup itu sendiri, dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah yaitu cockroach, yaitu sebuah perusahaan rintisan yang memiliki valuasi masih sangat rendah tetapi tahan banting. Selanjutnya adalah ponies, valuasi sudah menembus $10 juta. Selanjutnya centaurs, valuasi menembus $100 juta. Selanjutnya ada unicorn, valuasi lebih dari $1 miliar. Selanjutnya adalah Decacron, valuasi lebih dari $10 miliar, dan tingkatan paling tinggi yaitu Hectatocron, yaitu valuasi lebih dari $100 miliar. For your information, pada tahun 2019 ada 7 unicorn asal Asia Tenggara dan 4 diantaranya berada di Indonesia, yaitu aplikasi Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Untuk memulai sebuah startup dibutuhkan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ideation atau pencetusan ide. Bisnis startup dimulai dari sebuah masalah yang membutuhkan solusi. Yang kedua adalah product development atau pengembangan produk atau layanan.
Yang ketiga adalah getting user and marketing. Pada tahapan ini sudah memasuki pasar. Selanjutnya adalah rapid growth, perkembangan dengan pesat. Setelah itu maturity, matang. Selanjutnya steady growth or decay, tetap berkembang atau menurun. Selanjutnya itu menjadi mitra atau mencari CEO founder. Dan yang terakhir adalah keep in reinventing yourself. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai e-government. E-government adalah sebuah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat. Nah, e-government ini sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini, dikarenakan kita sudah tidak bisa terlalu melakukan sebuah kerumunan atau perkumpulan, sehingga e-government hadir dan sangat membantu di masa pandemi seperti ini. Adapun program unggulan dari e-government yaitu program meningkatkan kualitas pelayanan publik, good governance and clean government, seperti penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja atau sistem informasi keuangan pemerintahan daerah. Yang kedua, reformasi pelayanan publik. Yang ketiga, pencegahan korupsi pada proses pengedaran barang dan jasa publik, dan lain-lain. E-government sendiri telah diatur pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-government, di mana di dalamnya diamanatkan kepada setiap gubernur, bupati, atau wali kota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Selanjutnya adalah kerangka arsitektur pengembangan e-government. Yang pertama adalah akses, yang kedua adalah portal pelayanan publik, yang ketiga adalah organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi, dan yang terakhir adalah infrastruktur dan aplikasi dasar. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan e-government itu sendiri yaitu meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, sasaran pembangunan e-government yaitu pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Selanjutnya yaitu manfaat pembangunan e-government. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua yaitu memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintah. Selanjutnya yaitu konsep e-government. Teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu acuan pentahapannya itu tahap persiapan, yang kedua tahap pematangan, yang ketiga tahap pemantapan, dan yang keempat tahap pemantapan. Selanjutnya yaitu konsep e-government sebagai acuan pelayanan. Yang pertama adalah government to citizen, di mana pihak kepolisian menawarkan sebuah jasa perpanjangan SIM dan STNK melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan para pengemudi. Yang kedua adalah government to business atau G2B. Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintahan. Yang ketiga yaitu government to government atau G2G, yaitu hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintahan pusat dan daerah. Dan yang keempat adalah government to employees, yaitu sistem pengembangan karir pegawai pemerintahan yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan. Selanjutnya yaitu konsep e-government bagian acuan pengembangan aplikasi 1. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah saya. Yang pertama ada pelayanan. Pelayanan meliputi seperti kependudukan dan bisnis dan investasi. Yang kedua adalah administrasi dan manajemen. Yang ketiga adalah legislasi. Yang keempat ada pembangunan. Yang kelima adalah keuangan. Dan yang terakhir adalah kepegawaian. Selanjutnya acuan pengembangan aplikasi 2. Yang pertama adalah dinas dan lembaga kepemerintahan. Selanjutnya dinas dan lembaga kewilayahan. Selanjutnya dinas dan lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah dinas dan lembaga sarana dan prasarana. Teman-teman bisa melihat gambar di sebelah dan mempause atau menjedanya ketika teman-teman ingin mempelajarinya lebih dalam mengenai apa-apa saja yang ada dalam misalnya dinas dan lembaga kepemerintahan itu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai elemen
e-government. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang terdiri atas pimpinan, aparat pemerintahan, operator, dan masyarakat umum. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri atas sistem operasi, perangkat lunak aplikasi yang serbaguna, dan perangkat lunak yang dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga adalah perangkat keras. Perangkat keras terdiri atas peralatan input atau output, jaringan, dan server. Keempat adalah sistem informasi. Sistem informasi ini berhubungan dengan konsistensi data. Yang selanjutnya adalah standar prosedur pengoperasian yang terkait dengan SDA atau sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan penggunaan lisensi atau open source dalam pelaksanaan e-government itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proyek e-government. Yang pertama adalah publish, yaitu jenis pelayanan ini merupakan pelayanan yang termudah karena selain berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang beragam dan besar. Contoh implementasinya yaitu masyarakat dapat melihat dan mengunduh berbagai produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di internet. Yang kedua adalah interact. Pada skala ini telah terjadi komunikasi dua arah antara pengelola website dengan pengguna pelayanan. Yang kedua adalah tersedianya kanal interaksi di mana pengguna dapat melakukan diskusi dan dengan unit-unit yang berkepentingan. Contoh implementasinya yaitu pasien dapat berkomunikasi dengan dokter melalui via daring mengenai keluhan penyakit yang dideritanya melalui web TV atau konsep telemedicine. Contoh penerapannya yang dibuat oleh pemerintah yaitu manajemen, integrasi, dan pertukaran data atau mantra. Dan yang terakhir adalah transact. Yang terjadi pada skala ini adalah interaksi dua arah seperti pada skala interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Contoh pengimplementasiannya yaitu para wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online. Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran untuk melakukan segala hal secara otomatis? Misalnya, punya kipas otomatis, jemuran otomatis, atau dispenser otomatis. Nah, mungkin yang teman-teman maksud adalah IoT. Nah, tibalah kita ke pembahasan terakhir mengenai IoT. IoT merupakan singkatan dari Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini pertama ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat, dan things ini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimnya ke internet. Adapun elemen utama dari IoT yang pertama adalah perangkat koneksi ke jaringan internet, yang kedua adalah cloud data center tempat menyimpan aplikasi dan database, yang ketiga adalah barang fisik yang dilengkapi oleh modul IoT, gateway, dan sensor. Adapun cara kerja dari IoT itu sendiri yaitu setiap benda yang terhubung dengan internet bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Sebenarnya, IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antar kedua interaksi mesin tersebut. Lalu, di mana campur tangan manusia? Nah, manusia dalam Internet of Things tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas ataupun controlling dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk IoT. Yang pertama adalah kecerdasan buatan. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart atau pintar. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi, pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma dan kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Yang kedua adalah kognitivitas. Dalam IoT ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Yang ketiga adalah sensor.
Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini dapat mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat, sehingga menjadi sistem yang aktif sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari. Atau dengan kata lain, sensor ini pasti sensitif. Yang keempat adalah keterlibatan aktif. Yang kelima adalah perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti ini diperkirakan pada paket teknologi memang menjadi semakin kecil, semakin murah, dan lebih kuat pada masa ke masa. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata penggunaan IoT telah digunakan pada seluruh aspek bidang yang ada di dunia ini. Contohnya di bidang transportasi, IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan lain-lain. Yang kedua adalah di bidang medis dan kesehatan. Seluruh rekaman kesehatan bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Yang ketiga adalah otomatisasi rumah. Yang keempat adalah di bidang pertanian, seperti petani sekarang sudah bisa memantau suhu dan kelembapan tanah dari jauh tanpa harus mengeceknya langsung ke ladang atau kebun mereka. Selanjutnya di bidang energi, seperti sejumlah besar perangkat yang memakai energi seperti lampu, menggunakan terintegrasi dengan konektivitas internet itu sendiri, seperti lampu rumah otomatis yang bisa kita nyalakan dengan menggunakan ponsel. Dan yang terakhir di bidang lingkungan, aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya menggunakan sensor dan membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Contohnya yaitu memantau kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa mencakup pemantauan terhadap satwa liar yang ada di hutan sana. Adapun contoh konsep IoT yaitu switch off TV, CCTV, colokan listrik pintar, dan smart garasi. Adapun manfaat dari Internet of Things itu sendiri, yang pertama adalah pekerjaan yang kita lakukan dapat lebih mudah, efisien, dan juga cepat. Selain itu, kita dapat mendeteksi penggunaan dimanapun kita berada tanpa memikirkan jarak. Tetapi, teman-teman, Internet of Things ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah di dalam aspek keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan dan berkomunikasi langsung melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Hal ini membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerangan. Yang kedua adalah aspek privasi. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi dan substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Yang ketiga adalah kompleksitas. Beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan mengingat penggunaan beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang harus memungkinkan. Yang keempat adalah fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lainnya. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan berbagai sistem yang bertentangan atau terkunci. Itulah tadi pemaparan saya mengenai startup, e-government, dan Internet of Things. Semoga bisa memberikan teman-teman sedikit wawasan dan kita semua menjadi generasi yang berilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.